Banyak yang menganggap bahwa kesaktian Jokowi sudah mulai hilang saat anak buahnya mulai ditangkapi. Noel Ebenezer tertangkap tangan. Apakah Budi Ari akan berikutnya? Halo Science kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Asas praduga tak bersalah harus tetap kita lakukan. Tapi melihat bahwa karir dari Noel Ebenezer yang dulu adalah ketua Jokowi Mania ini saja tertangkap tangan. Saat Noel Ebenezer ini tertangkap tangan oleh KPK, maka pertanyaan berikutnya, akankah ketua fans club Jokowi lainnya, Projo, akan juga menjadi sasaran? KPK menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenakar Immanuel Ebenezer atau biasa yang dipanggil Noel terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 beberapa perusahaan. Dan lagi-lagi beliau ini salah satu orang yang ketua ya Jokowi Mania yang akhirnya tersandung di kasus korupsi. Lantas, apakah ini benar bagian dari janji Pak Prabowo untuk menghilangkan korupsi di Indonesia? Atau mungkin ini hanya politik panggung depan yang seolah-olah menampilkan, oh ini orang-orang Jokowi juga ditangkap-tangkapin kok. Atau seperti itu. Sebelum kita melanjutkan, kita harus menjelaskan dulu bahwa Noel Ebenezer ini partainya adalah Gerindra atau Gerakan Indonesia Raya yang ketua umumnya masih Pak Prabowo Subianto. Maka ini jelas menunjukkan komitmen Pak Prabowo untuk sapu bersih korupsi. Even bahkan ini adalah orang partainya. Even bahkan dulunya adalah ketua Jokowi Mania. Maka ini sekali lagi adalah komitmen yang terbukti dan ini adalah perwujudan bahwa beliau tidak omong-omong belaka. Itu panggung depannya. Kalau panggung belakangnya menurut Mas Denny Darko, apakah ini juga ada unsur untuk, maksudnya memberikan berita politik bahwasannya? Saya kira ingin meraih simpati dari masyarakat dengan mengatakan dan mewujudkan apa yang dia kemarin itu sampaikan bahwa akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Karena tentu saja sebelum sampai ke Antartika, beliau harus menemukan koruptor antar kita. Tapi maksud saya juga dalam waktu dekat ini bukan cuma hanya yang bahasanya dari Jokowi Mania atau mungkin Projo. Pak Budi Ari sempat kemarin pun bukan kena disinggung, ya kita nggak tahu selanjutnya siapa. Tapi ini abis kemarin Bupati Pak Sudewo bermasalah, partai Gerindra juga, ya kan, blunder lah dia. Nah sekarang KPK tangkap tangan Gerindra juga. Menurut Mas ada hubungannya nggak sih? Saya melihat semuanya ini sebenarnya tinggal menanti bukti yang cukup dan momen yang tepat untuk melakukan tangkap tangan. Karena untuk menangkap orang-orang yang high profile seperti mereka ini, itu nggak cukup dengan mengajukan bukti, yang bisa saja bukti ini akan dihilangkan. Tapi kembali, ini bisa saja ternyata ada perkembangan yang mana ternyata siapapun ini tidak terlibat korupsi. Kembali lagi, ini waktu yang digunakan untuk memeriksa ini oleh KPK itu adalah 24 jam. Sehingga sampai nanti terjadi rilis KPK ini atau kita semua tentu saja hanya akan bisa menebak-nebak. Tapi kembali, kita tahu bahwa saat ini banyak orang yang ketar-ketir. Banyak yang akan ketakutan karena sepertinya Pak Prabowo ini mewujudkan apa janjinya. Dan tentu saja kita tahu bahwa oknum-oknum yang akhirnya mencari ceperan sendiri di jabatan mereka, itu kan banyak. Kalau nggak banyak, mana mungkin artis mau jadi pejabat atau orang-orang yang sampai harus membayar sekian banyak uang hanya untuk mendapatkan satu jabatan di pemerintahan. Oke, lantas banyak juga yang menghubung-hubungan karena Bung Noel ini memang orang dari Jokowi Mania. Akankah ke depannya ada potensi ketua Projo, Pak Budi Ari juga tersandung? Kartunya the devil. Dan kita tahu bahwa sebuah anggapan bahwa dia itu berbuat jahat saja itu tidak bisa memenjarakan atau menahan seseorang. Satu desas-desus atau dengungan bahwa dia ini ternyata misalkan terkait dengan judol itu tidak terus akan membuat dia akan bisa diproses hukum. Maka tetap diperlukan bukti yang mumpuni dan benar-benar bisa diuji yang akan bisa membuat siapapun tadi akan masuk ke bui. Tapi kita tahu bahwa ternyata pemerintah Prabowo
dan KPK ini berusaha untuk memeriksa orang terdekat mereka dulu, baru siapapun yang ada di luar sana. Maka tangkapan koruptor dari detik ini nggak akhir tahun, ini bahkan mungkin saja akan sampai 50 orang. Lantas, dari kalau kita bilang ya, kan ini banyak banget yang berhubungan dengan Pak Jokowi. Sampai kemarin juga ini bisa justru dengan banyaknya hubungan orang-orang yang kayak dari Projo ataupun Jokowi Mania ini terseret ternyata dan diadili. Ini juga bisa berimplikasi yang berbeda ke mungkin menteri-menteri titipan Pak Jokowi yang makin lama akan bukan titipan ya, menteri-menteri dari era Pak Jokowi yang makin lama akan makin ditekan oleh masyarakat. Tuh kan benar apa yang berhubungan sama Pak Jokowi itu nggak baik gitu. Makanya emang harus diganti, di reshuffle. Ya silakan, tapi kembali lagi, hukum harus ditegakkan dengan melakukan sebuah penyelidikan dan penyidikan agar ini semua bisa dibuktikan di mata hukum. Jika tidak, ya ini akan cuman jadi sebuah keresahan yang tidak terafirmasi. Maka ya tadi, kita tunggu saja. KPK melakukan tugasnya, kita percayakan dan berikan kepercayaan itu. Hingga nanti tiba saatnya, maka biarkan mereka bertindak. Tapi jika tidak, kita jangan terus berasumsi yang berlebihan dulu. Karena apapun itu, saya yakin, pemerintahan yang sekarang ini tidak tebang pilih. Ya kalau kita berbicara tentang, ini kan bisa aja menteri-menteri dari era Pak Jokowi yang masih ada sekarang ini juga memiliki dosa atau mungkin skandal, ya kan kita nggak bisa bilang juga mereka menjalankan tugas dengan lempeng-lempeng aja gitu kan. Mungkinkah akan ada, ini baru wamen, mungkinkah menteri selanjutnya dari era Pak Jokowi juga akan tersandung kasus lagi? Sangat mungkin, tapi kita harus tahu dulu bahwa kegiatan politik ini itu adalah kegiatan bergotong royong, tidak dilakukan sendirian. Nggak ujuk-ujuk satu orang melakukan satu aksi dan dia kaya sendiri. Artinya ada banyak hal yang harus dilibatkan dan banyak mulut juga yang harus dikasih makan. Maka ya kita harus merunut ini dengan baik agar semuanya bisa tertangkap jika mereka semua memang ikut terlibat. Tapi kita harus tahu, kalaupun misalkan dalam kasus Noel ini tadi, itu nggak mungkin dia, jika terbukti ya, akan makan uangnya sendiri. Pasti dia pun ini adalah sebuah operator dari sesuatu yang lebih besar. Dan saat kita bilang lebih besar, tidak terus kita akan artikan, oh Gerindra berarti ini uang yang akan disetor ke Pak Prabowo. Atau karena dulu dia adalah Jokowi Mania, maka disetor Pak Jokowi. Ya silahkan orang beranggapan seperti itu, tapi silahkan untuk buktikan. Jika tidak terbukti, maka bisa saja ini adalah sesuatu yang iya. Banyak kan yang berteori kayak Rocky Gerung kemarin berteori bahwa ini adalah sebuah penghancuran dari dalam. Bisa saja dia ini memang dibayar oleh musuh-musuh orang-orang ini tadi, dibayar oleh musuh Gerindra untuk merusak Gerindra dari dalam. Tapi kita harus menunggu hingga hukum ini akan menemukan apa yang akan ditemukan dan KPK akan merilis apa yang sebenarnya terjadi. Maksudnya kalau dari sudut pandang orang awam, tapi Mas Denny Darko, ini kan siapapun menteri atau pejabat yang memang menjabat dari era Pak Jokowi pasti punya beberapa dosa. Cuma kalau yang diproses mungkin kayak Noel aja, atau mungkin kan kita bisa bilang juga, ya sebenarnya kalau mau semuanya diproses juga bisa aja ada kesalahan atau mungkin ada dosa yang bisa diusut. Menurut Mas Denny Darko, ini juga ada bagian dari salah satu negosiasi politik yang gagal nggak sih mungkin? Tidak, saya bilang ini sesuatu yang memang akhirnya mencoba untuk menindaklanjuti sesuatu yang ada di masyarakat, keresahan. Maka jika ini memang dilakukan, maka ya saya sih yakin bahwa Budi Ari sekalipun saat ini sedang ditelisik, sedang diikuti, dan sedang untuk dicari apa yang memang tuduhan yang memang dilayangkan itu bisa terbukti ya akan diproses. Tapi jika tidak, ya maka ini semua akan ditunjukkan bahwa ya tidak terjadi. Maka kita akan katakan bahwa hal seperti ini kalau dikatakan negosiasi politik ya pasti ada kalau secara oknum. Tapi kalau secara apakah ini gambaran besar yang melibatkan Pak Jokowi, Pak Prabowo, saya pikir walaupun mereka ini adalah relawan, jaraknya itu bumi dan langit dengan apa yang terjadi. Jadi nggak terus apa yang dilakukan menguntungkan orang yang jauh di atasnya ini tadi. Oke, lantas menurut Mas Denny Darko juga, ini kan dari pihak istana sendiri baru menyampaikan bahwasanya ada kekecewaan dari Pak Prabowo, karena Pak Prabowo juga sudah mengingatkan berkali-kali terkait untuk kabinet merah putih benar ya? Ya. Kabinet merah putih ini harus waspada terhadap ya korupsi, jauhi itu dan tidak melakukan itu gitu. Pada akhirnya
dengan adanya tertangkap seperti ini, tapi pihak istana cuma memberikan jawaban yang normatif. Jadi belum ada rilis resmi, apalagi juga dari Gerindra gitu. Menurut Ya tentu saja normatif karena kita akan menanti bahwa siapapun yang berhak memberikan rilis resmi adalah KPK. Jika nanti istana mendahului, maka kita akan tahu bahwa istana di sini mencampur tangani apa yang dilakukan oleh KPK. Maka sejatinya ya itu yang hanya bisa diungkapkan. Kekecewaan karena kadernya ternyata tertangkap tangan atau masih diduga ditangkap tangan seperti itu. Dan seakan-akan istana ini memberikan sinyal, yuk yang sekarang melakukan yang sama, cepetan yuk, mendingan melaporkan diri, atau jika tidak, hentikan sekarang, atau kami akan menemukan apa yang kalian lakukan. Oke, lantas menurut Mas Denny Darko, kasus Bung Noel ini maksudnya akankah dia nanti, sempat juga yang tadi nanya wartawan pihak istana ya, termasuk ada Letkol Teddy di situ, akankah nanti posisi Bung Noel ini akan segera diganti atau gimana ya? Ya tentu saja, kalau itu pasti akan segera digantikan. Dan tentu saja masyarakat saat ini pasti menyusun daftar nama siapa yang akan berikutnya. Tapi apapun tadi, kita tetap menjunjung tinggi praduga tidak bersalah asasnya, dan juga membiarkan KPK untuk memberikan rilis resmi terlebih dahulu. Karena ini tidak hanya panggung belakang saja, tapi sebuah upaya yang nyata dari Pak Prabowo untuk menunjukkan jati dirinya. Dan nggak mungkin juga ini direkayasa mengorbankan anak buahnya hanya untuk menyenangkan masyarakat, karena saya melihat bahwa apapun yang dikatakan kemarin, terutama saat pidato kenegaraan, Pak Prabowo mengulang berkali-kali bahwa korupsi ini sesuatu yang akan diberantas. Terakhir Mas Denny Darko, menurut Mas Denny Darko, adakah keterlibatan Pak Jokowi di dalam pemberantasan korupsi yang Pak Prabowo jalankan ini? Karena kita bilang banyak pun pihak-pihak dari bahasanya kabinet Pak Jokowi dulunya dan sekarang ini ya kena operasi tangkap tangan dan lain-lain lah. Saya kira bisa saja Pak Jokowi pun selama ini tidak nyaman dengan orang-orang ini. Bisa saja dong bahwa fans clubnya ini tadi sesuatu yang dia nggak bisa atur. Dia nggak bisa juga kerjasama dengan orang-orang ini tadi. Toh juga kalaupun ternyata dia dulu diangkat, itu bukan berarti atas sebuah persetujuan dan harus menyetor ke dia juga. Saya melihat bahwa ini adalah satu hal yang juga bagian dari daftar hitam yang dimiliki Pak Jokowi yang diserahkan kepada Pak Prabowo dan sekarang sedang dicoret satu demi satu. Dieksekusi satu demi satu. Dan tinggal menanti waktu. Jika ternyata siapapun tadi yang saya sebutkan terbukti melakukan kesalahan atau bisa dibuktikan secara hukum, maka sejatinya dalam 2 bulan ini dia akan menjadi salah satu dari banyak nama-nama yang akan diproses dan masuk ke dalam tahanan. Apakah ini akan terjadi? Apakah ini hanyalah sebuah atraksi atau sulap politik saja? Ikuti terus konten ini yang mencoba untuk membawa kalian tidak terpengaruh ke dalam salah satu kutub, tapi menjadi waras dan objektif menghadapi semua dinamika politik yang tentu saja akan mempengaruhi kebangsaan Indonesia di kedepannya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.